Di Sewatama itu kan menggunakan rangkaian corporate values. Pertanyaannya, kenapa sih Sewatama melihat penting untuk mengimplementasikan corporate values di perusahaan? Ya, pada dasarnya sebuah entitas bisnis, suatu organisasi membutuhkan suatu prinsip ya. Mungkin saya expand sedikit ya, bahwa ada 3 hal di dunia ini yang akan tetap. Yang pertama prinsip, yang kedua perubahan, yang ketiga adalah pilihan. Nah, prinsip ini akan selalu ada untuk menjaga bagaimana sebuah company kayak Sewatama ini tetap bisa langgeng sampai ke masa depan. Kalau kita bicara sustainability, ini diperlukan. Nah, kalau kita berkaca kepada pengalamannya Pak Ahmed ya, yang sebagai founding father di grup Tiara Marga Trekindo, holdingnya Sewatama, itu juga pada awalnya melihat bahwa it is very important to have values. Bahkan dia bilang di awal, sebelum bikin values adalah knowledge is power, character is more, katanya gitu ya, dengan bahasa Belandanya gitu. Nah, ini dalam ya, kalau kita bilang ya knowledge power, tapi character is more itu berarti di atas power sendiri. Nah, di awalnya Pak Ahmed itu punya 3 values ya, mulai dari kejujurannya, keterbukaan, keberanian. Ya maklum lah, militer kan ya, jadi oke. Nah, values ini kan di awal, di tahun 70-an dibuat untuk melihat kondisi saat itu, di mana situasi membutuhkan cukup 3 hal itu. Tapi perjalanan ke depan, suatu organisasi ingin langgeng dan sebagainya, dia harus juga mengadaptasikan nilai-nilai yang relevan sampai sepanjang masa. Agar apa? Agar tadi sustain. Nah, founding father Pak Ahmed juga melihat kebutuhan itu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan Sewatama sendiri. Di awal, oke, survive company, tapi berikutnya kan, no, we want some more ya, artinya sustain dengan cara yang lain. Untuk itu perlu merevisi values apa yang relevan ke depannya. Nah, dengan itu dilakukan suatu exercise yang cukup, bukan hanya 3 values tadi, tapi dikembangkan lagi. Bahkan ada pemahaman untuk mencetak bagaimana pemimpin kita di masa depan juga. Lahirlah namanya leadership traits, sifat-sifat kepemimpinan. Itu juga dibutuhkan, karena ya tahu ramalan-ramalan megatrend gitu ya, kekurangan leader di masa depan gitu ya, banyak terlalu spesialisasi orang gitu, itu juga membuat dibutuhkan suatu pencetakan seperti itu. So, Sewatama akan selalu melihat bahwa values is very important, karena ini untuk menjaga pagarnya atau culture-nya Sewatama menjawab tantangan selalu di masa depan. Jadi seperti itu. Pertanyaan ketiga adalah, apa saja yang dilakukan oleh Sewatama saat ada transisi perubahan corporate values? Jadi kan sudah dijelaskan sempat ada perubahan. Nah, apakah ada impact dari perubahan tersebut? Yang pertama, paling gampang dari sebuah perubahan adalah kita melihat perubahan itu seperti apa. Jadi kita tidak reaktif, tidak juga langsung melakukan sesuatu yang assumption ya. Tapi deep down kita cari seperti apa perubahan yang terjadi, apa values yang dimaksud dengan berubahnya itu seperti apa. Secara statistik bahkan kita bisa katakan ketika kita lihat values yang berubah tadi, 80% sebenarnya sama secara kontennya ya, artinya spiritnya sama. So, bagi Sewatama saat itu adalah no big deal untuk melakukan perubahan seperti itu, karena 80%-nya tadi sudah terakomodir sebenarnya. So, ketika kita menyampaikan bagaimana proses perubahan tersebut, itu lebih dengan cara yang thorough, seksama ya. Bahwa kita memperlihatkan bahwa satu values bandingannya adalah values yang lain gitu. Seperti apa? Dilihat kemiripan, sehingga ketika kita bicara, oh ya, agree with these values, itu sudah dipahami. Sehingga orang punya komitmen semuanya. Dan itu yang paling utama ketika values kita bicara. Ya. Begitu. Hasil dari 360 derajat itu adalah input kualitatif dari apa yang disebut oleh Sewatama PV diagram. P-nya kinerja gitu ya. Nah, dari situ kan didapatkan people differentiation maksudnya. Nah, mengapa membedakan karyawan itu penting bagi Sewatama? Hal yang menarik sebenarnya konteksnya bukan membedakan karyawan, lebih menajamkan bagaimana objektivitas dari perusahaan itu.
Objektivitas ini adalah kita percaya dalam suatu siklus tidak bisa semua orang menjadi hebat bersama, tidak bisa semua orang menjadi baik bersama, tapi semua orang punya purpose ke sana. Nah, di sini hanya masalah waktu, timing dan sebagainya. Itu yang digunakan untuk memastikan agar si PV ini bisa mensortir ya, dalam tanda kutip, mensortir proses yang ada tadi. Jadi tidak mengatakan bahwa lah orang value-nya kecil, wah dia tidak baik. Bukan seperti itu. There's a time development untuk dia untuk menjadi lebih baik. Jadi artinya itu. Kemudian bagaimana dengan values-values yang dia itu belum nyampe dengan tingkat harapannya gitu. Di sini perusahaan memberikan waktu. Biasanya kita buat suatu siklus development. So artinya kalau kita bicara PV, the most important memang still values. Karena apa? Ini kan untuk bergerak ke masa depan in a long time. Kalau kita bicara performance, itu hanya waktu yang lalu ataupun 3 bulan yang lalu dan sebagainya ya. Sehingga diferensiasi tadi orang itu akan kelihatan mana yang lebih potensial secara lebih cepat ke arah puncaknya atau lebih tinggi lagi. So kalau kita bicara diferensiasi bukan maksudnya untuk you are silly enough, I'm smart enough gitu ya, bukan. Tapi lebih ke arah mana yang paling firm. Kalau terminologi di HR itu ada namanya the most best fit employee. Jadi bukan orang yang paling pintar ya, tapi yang paling fitnya dengan situasi di atasnya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana jika hasil dari pengukuran perilaku karyawan itu menunjukkan hasil yang konsisten, tapi konsistennya lebih kepada di bawah harapan perusahaan? Itu biasanya kenapa ada karyawan yang punya nilai seperti itu dan bagaimana company mengatasi? Nilai harapan itu kan karena ada sesuatu yang kita taruh di masa depan ya. Misalnya kita bicara suatu posisi tertentu di masa depan yang punya karakter tertentu dan dia sangat firm posisi itu. Ada beberapa penyebabnya ketika kita tidak sampai itu nilai-nilai tersebut sesuai yang diharapkan. Yang pertama adalah value dari sistemnya dulu. Value dari sistemnya seperti apa? Apakah memang sudah valid untuk mengatakan bahwa progres? Itu satu. Yang kedua adalah di antara masing-masing pelakunya, di atasan bawahan juga. Tadi di awal kan kita bicara menghindari subjektivitas. Sudah sejauh mana nih subjektivitas ini? Apalagi kalau dikomparasi ya, seandainya misalnya suatu atasan punya beberapa bawahan. Nah ini harus dipastikan apakah memang si fairness-nya ini udah terjaga, udah memotivate gitu, sudah harmoni gitu. Nah kalau sudah itu, berarti sekarang baru melihat si karyawannya sendiri. Seberapa besar dia value-nya udah dapat atau enggak. Hal yang pertama dilakukan adalah mengembangkan komunikasi yang interaktif. Harus keluar. Karena pada ujung-ujungnya adalah komitmen. Bukan sesuatu yang tertulis di paper, tapi komitmennya. Walaupun tidak tertulis, tapi itu yang terjadi. So, perusahaan akan mengendorse proses itu. Pada endingnya, komitmen muncul, tinggal masalah deploy lagi. Pastikan lagi. Sehingga, yakinlah, suatu saat juga akan ada perubahan. Kecuali memang 3 proses tadi itu tidak dilakukan. Ini seperti itu kalau penilaian. Ada nggak hubungannya employee turnover dengan corporate values? Considering faktor push dan pull bagi seseorang yang meninggalkan company. Pertanyaannya unik nih. Saya sangat unik gitu ya. Kalau melingkan selalu akan ada linknya atau hubungannya ya. Tapi saya kasih satu persatu. Kalau yang kita bicara turnover, every company has their problem ya. Tapi kalau kita bicara values, ada sometimes memang begitu values-nya. Contoh perusahaan seperti Islam Bersih, GE, turnover-nya selalu tinggi, values-nya selalu kuat. Gitu. Jadi ada 2 sisi untuk melihatnya ya. Kalau dari sisi saya melihat, ini pendapat saya pribadi terus terang gitu. Problem utama adalah bukan turnover. Problem pertama adalah succession-nya. Jadi
Orang pergi bisa kemana aja, alasan pribadi atau alasan yang sangat misteri gitu ya. Tetapi at the second layer ataupun substitute layernya selalu jalan, selalu mengisi. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga kalau kita bicara turnover gitu, contohnya ya case Sewa Tama deh saya bawa gitu. Kalau kita bicara regret turnover, itu hanya 2 orang dalam tahun ini gitu. Kenapa? Karena mereka udah masuk di dalam suatu talent management kita, kemudian mereka memilih untuk yang lebih baik. Bukan karena ada masalah push dari sini, tapi memang mencari yang lebih baik. Dan itu sangat signifikan ya. Contohnya kalau kita bandingkan dengan multinational company. Nah jadi kalau kita bicara turnover, yang perlu kita pastikan adalah the system of succession planning ini jalan atau enggak. Kalau kita nggak jalan, bicara turnover itu seperti ngitung jari aja, ngitung buku gitu ya keluar masuk statistical only. Tapi ketika kita successfully udah jalan, sudah bergerak, masih ada turnover, it's mean problem. Lalu dikaitkan dengan value study gitu. Tadi kan ada kasus GE, kasus lamb bersih gitu ya. Memang mengendorse begitu. Di kita ada values namanya integritas. Integritas ini bukan berarti integritas dengan company gitu. Company juga nggak mau gitu menjaga orang yang loyal tapi nggak perform gitu, ataupun nggak punya engagement yang kuat gitu, ngapain gitu kan. Jadi dua arah yang namanya values ini. Bagi company yang penting adalah karyawan ini bisa develop lebih lanjut, bisa secara hierarki itu mencapai puncak yang dia inginkan, dan itu akan disediakan oleh perusahaan. Tapi dari satu sisi values-nya karyawan, dia akan melihat juga perlu nggak ya, atau dia punya satu values yang I want not national company, pengennya multinational company gitu ya, karena akan lebih genjreng gitu ya. Tapi itu satu values dari karyawan sendiri. So integritas values yang ada di company ini adalah you are loyal with your profession. It's more important. Yang penting Anda berkontribusi ke seluruh bangsa ini. Itu yang saya kutip juga dari Pak Matt juga. Artinya mau keluar, monggo, tapi kontribusi dengan Indonesia. Itu yang lebih bagus sih. So, seperti itu. Oke.